Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Rani Cantika, dan pada video ini saya akan menjelaskan tentang ikatan kimia pada subbab kestabilan unsur dan lambang Lewis. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan kestabilan atom berdasarkan konfigurasi elektron dari gas mulia dengan benar. Yang kedua, siswa dapat memahami kestabilan atom dengan kaidah duplet dan oktet. Dan yang ketiga, siswa dapat menggambarkan lambang Lewis dari suatu atom ataupun unsur. Nah, yang pertama yaitu kestabilan suatu unsur. Pada materi sebelumnya, yaitu sistem periodik unsur, kita sudah mengenal sebanyak 107 unsur. Tetapi pada kenyataannya unsur tersebut jarang ditemukan dalam keadaan bebas ataupun murni di alam. Nah, unsur-unsur tersebut cenderung membentuk ikatan dengan unsur lainnya. Contohnya, unsur atau atom hidrogen. Di alam itu dapat berbentuk H2O ataupun molekul H2. Nah, unsur di alam itu biasanya ditemukan dalam keadaan tidak stabil, sehingga unsur-unsur tersebut cenderung akan membentuk ikatan dengan senyawa lain agar dia lebih stabil. Nah, bagaimana cara pembentukan senyawanya? Nah, pembentukan senyawa terjadi melalui ikatan kimia. Jadi, ikatan kimia itu merupakan ikatan antara suatu unsur dengan unsur lainnya yang memiliki konfigurasi elektron yang stabil, di mana stabil ini bisa dikatakan apabila telah memenuhi kaidah duplet dan juga oktet. Kaidah duplet adalah di mana suatu atom atau unsur memiliki elektron valensi 2. Nah, atau elektron valensi ini adalah jumlah elektron yang berada di kulit terluar. Sedangkan kaidah oktet yaitu suatu atom atau unsur memiliki elektron valensi 8 atau memiliki jumlah elektron 8 di kulit terluarnya. Nah, pada ikatan kimia ini, elektron valensi itu memiliki peranan yang sangat penting. Bisa dilihat di gambar di atas. Nah, gambar yang pertama itu adalah unsur helium, di mana unsur tersebut sudah memenuhi kaidah duplet. Sedangkan 3 unsur lainnya memenuhi kaidah oktet, di mana memiliki elektron valensi 8. Nah, pada sistem periodik unsur yang stabil itu terdapat pada golongan 8A, atau golongan 8A ini biasa disebut dengan golongan gas mulia, di mana unsur-unsur atau semua unsur yang berada di golongan 8A ini sudah memenuhi kaidah oktet dan duplet. Nah, bisa dilihat dari gambar di atas, di sini terdapat konfigurasi dari semua unsur yang berada pada golongan 8A. Dan unsur helium itu memenuhi kaidah duplet, sedangkan unsur lainnya memenuhi kaidah oktet, di mana helium memiliki konfigurasi 2, sehingga elektron valensinya 2, atau jumlah elektron di kulit terluarnya itu ada 2. Sedangkan unsur lainnya, elektron valensinya 8, atau jumlah elektron di kulit terluarnya itu 8, sehingga memenuhi kaidah oktet. Nah, lalu bagaimana dengan unsur yang tidak berada pada golongan gas mulia, atau bagaimana unsur yang tidak berada pada golongan 8A? Bagaimana unsur tersebut bisa stabil? Nah, unsur-unsur yang lain yang belum stabil akan membentuk ikatan yang cenderung akan mengikuti konfigurasi oktet gas mulia terdekat dengan cara membentuk ikatan dengan unsur lainnya. Nah, konfigurasi oktet tersebut dapat dicapai dengan 2 cara. Yang pertama, serah terima elektron, atau yang kedua, pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, selanjutnya aturan oktet atau duplet yang tadi. Nah, pada aturan oktet atau duplet ini, untuk mencapai kestabilan, unsur dari golongan lain itu akan membentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia. Nah, atom atau unsur logam biasanya cenderung untuk melepas elektron, sedangkan atom atau unsur non-logam cenderung untuk menerima elektron. Nah, di sini terdapat contoh dari konfigurasi dari atom Na dan Cl. Nah, yang pertama dari konfigurasi elektron Na dulu ya. Nah, Na memiliki nomor atom 11, di mana konfigurasinya 2, 8, 1.
Nah, agar stabil, Na akan melepas satu elektron untuk menyerupai konfigurasi 10 Ne, yaitu 28. Nah, mengapa dia melepas satu elektron? Karena Na ini merupakan atom atau unsur logam, sehingga dia cenderung untuk melepas elektron, dan juga energi yang dibutuhkan untuk melepas satu elektron akan lebih sedikit dibandingkan jika Na harus menangkap 7 elektron. Nah, selanjutnya, konfigurasi elektron dari Cl. Nah, nomor atom dari Cl ini adalah 17, di mana konfigurasinya 2, 8, dan 7. Agar stabil, Cl ini akan menerima satu elektron tadi yang sudah dilepas oleh Na dan akan menyerupai konfigurasi 18Ar. Nah, di mana di sini akan terbentuk ikatan kimia dari atom atau unsur Na dan Cl. Nah, di sini untuk memenuhi atau untuk mencapai keadaan stabil, Na cenderung melepaskan elektron dan Cl cenderung untuk menangkap elektron yang sudah dilepas Na tadi, sehingga keduanya sudah memenuhi kaidah oktet. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur Lewis atau lambang Lewis. Nah, struktur Lewis itu adalah gambaran terjadinya interaksi antar unsur. Biasanya, lambang Lewis ini digambarkan dengan titik yang mengelilingi atom, atau bisa juga dilambangkan dengan bulatan, titik, silang, ataupun lambang lainnya. Nah, setiap satu titik itu dia mewakili satu elektron yang ada pada kulit atom. Nah, di sini bisa dilihat struktur Lewis dari atom atau unsur-unsur yang berada pada golongan 8A atau golongan gas mulia, di mana di sini semua unsurnya sudah memenuhi kaidah oktet ataupun kaidah duplet. Nah, bagaimana contoh lainnya? Contoh lambang Lewis dari unsur lainnya di luar golongan 8A. Nah, jadi, sekali lagi ya, lambang Lewis itu adalah lambang atom yang disertai elektron valensinya. Elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Nah, biasanya elektron valensi ini ditandai dengan bulat, titik, tanda silang, dan lain-lain. Nah, di sini bisa dilihat contohnya pada golongan 1A, ada lambang Lewis dari hidrogen, litium, natrium, dan kalium, di mana masing-masing unsurnya ini memiliki elektron valensi 1, sehingga hanya terdapat satu titik pada masing-masing unsur. Nah, pada contoh lainnya, pada golongan 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, dan 7A. Di sini dapat dilihat bahwa belum memenuhi kaidah oktet maupun duplet. Nah, jadi sehingga di sini untuk unsur-unsur tersebut mencapai kestabilan nanti akan membentuk ikatan dengan unsur lainnya. Baiklah, sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.